Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan masih seputar Hari Kartini. Saat ini saya telah terhubung dengan salah satu dokter Laili selaku vaksinator di RSUD Keramat Jati dan juga dokter yang merawat pasien-pasien COVID-19. Selamat pagi, dokter, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat Hari Kartini, dokter. Selamat Hari Kartini, terima kasih Mas. Selamat Hari Kartini buat kita semua. Baik. Dokter, sekarang saat ini vaksinator juga sedang dikejar, ditarget oleh pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan program vaksinasi nasional. Lalu sebagai perempuan yang juga memiliki kewajiban-kewajiban lain seperti ibu rumah tangga di rumah, kemudian apakah ibu atau dokter memiliki banyak kesulitan antara mengatur waktu, pekerjaan, dan juga mungkin quality time dengan keluarga di rumah? Saya, alhamdulillah, saya seorang dokter dan juga ibu rumah tangga. Saat ini saya memiliki anak yang masih bayi, umur 16 bulan, Mas. Anak saya 3, 16 bulan. Selama pandemi ini, alhamdulillah terkendala untuk teknis menjaga anak sih tidak begitu terkendala. Dengan bersyukur ya alhamdulillah suami banyak WFH di rumah, orang tua yang sangat membantu menjaga anak-anak gitu juga dengan pengasuhnya gitu. Memang secara kuantitas waktu sedikit sekali saya sama mereka, tetapi mudah-mudahan insya Allah berkualitas lah gitu. Dan uh, quality time saya di weekend, di akhir minggu, di hari libur selalu sama mereka. Itu sih Mas. Jadi pengaturan waktu support system yang sangat membantu saya di sekeliling saya, support system yang baik yang amat sangat membantu saya terutama di pandemi ini. Baik, jadi harus memiliki support system agar semuanya bisa balance ya, dokter. Iya Mas. Baik, dokter sendiri kan juga merawat pasien-pasien COVID-19 dan juga menjadi vaksinator. Ini pasti tidak mudah gitu ya, seorang ibu rumah tangga yang menjadi garda terdepan untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Lalu bagaimana cara agar melindungi keluarga tidak terpapar? Mungkin kan ada kekhawatiran yang sangat besar gitu ya dari ibu, dari dokter ataupun dari keluarga. Lalu bagaimana biar bisa menjaga keamanan dari keluarga dan juga dokter sendiri? Yang pasti usaha ya, usaha maksimal yang bisa saya lakukan gitu. Saat saya bertugas di rumah sakit, bertemu banyak pasien, menangani pasien COVID, terutama harus APD-nya harus sesuai, alat pelindung dirinya harus sesuai. Setelah itu apa yang harus dilakukan juga harus sesuai, melepas APD yang sesuai, mandi dan lain sebagainya. Sesampai di rumah cuci tangan, tidak menyentuh apapun, melepas semua yang dipakai, lalu mandi lagi gitu. Terus dari sisi apa ya, multivitamin juga tetap diminum. Lalu ketika saatnya vaksinasi, saya cepat melakukan vaksinasi. Ketika saya ada kontak yang erat atau bergejala ya, saya harus mau nggak mau harus tetap cepat melakukan pemeriksaan, harus isolasi dulu sampai dengan hasil keluar, sampai kondisi aman. Salah satunya seperti itu, Mas. Di samping memberikan pengertian kepada keluarga bahwa keluarga serumah saya orang-orang yang beresiko tinggi gitu karena saya. Jadi mereka pun tetap harus menjaga daya tahan tubuhnya dengan makanan yang bergizi, multivitamin, tidur cukup, dan tetap harus berpositif thinking, tetap harus bahagia. Itu Mas. Baik, saya membayangkan menjadi dokter Laili pasti ini tidak mudah ya, menjadi garda terdepan, menangani pasien COVID-19 sekaligus menjadi ibu rumah tangga dan saat ini bertugas juga menjadi vaksinator. Lalu bagaimana cara agar dokter Laili ini bisa terus menyala apinya, agar bisa melayani para pasien COVID-19 sekaligus berperan menjadi ibu rumah tangga juga? Ya, berkewajiban saya sebagai dokter, apapun kondisinya saya harus tetap melakukan yang terbaik untuk pasien-pasien saya, untuk masyarakat.
Dan kondisi pandemi saat ini memang tidak mudah, bukan hanya bagi kami, mungkin bagi tenaga kesehatan, bagi kita semua kondisi yang tidak mudah. Dan eranya, fasenya saat ini fase vaksinasi, kebetulan saya juga vaksinator, ingin berkontribusi untuk membantu masyarakat mengoptimalisasi imunitas tubuhnya dengan vaksinasi, sehingga dengan vaksinasi harapannya kan angka kejadian turun, angka infeksi berat dan infeksi yang kritis, gejala yang kritis turun, sehingga angka kematian turun yang ujung-ujungnya terbentuk herd immunity. Itu sih, jadi keinginan untuk berkontribusi besar itu sebenarnya yang bikin semangat, Mas, untuk selesai ini semua gitu, terutama untuk lebih cepat selesai. Baik, ini saya sangat melihat sosok Kartini di dalam Dokter Laili yang luar biasa melayani para pasien, melayani masyarakat luas dengan vaksinasi, dan tentunya juga menjaga keluarga di rumah dengan penuh kasih sayang. Nah, lalu dari Dokter Laili sendiri, agar para perempuan di luar sana, karena hari ini kita memperingati Hari Kartini, dokter, apa dokter pesan bagi para perempuan di luar sana agar mereka juga mempunyai spirit yang sama dengan dokter, mempunyai semangat yang sama juga dan mempunyai impact yang besar juga dengan apapun yang mereka lakukan? Pesan saya mungkin untuk teman-teman di sana, mari kita berkontribusi di posisi kita masing-masing, di profesi kita masing-masing, berapapun usia kita, apapun yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, pasti bermanfaat gitu. Tetap semangat, untuk kita harus melawan pandemi ini agar kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa bertahan dengan kondisi hidup kualitas yang terbaik. Itu, Mas. Baik, selama menjadi dokter yang menangani pasien COVID-19, adakah pengalaman atau story yang membuat inspirasi bagi Dokter Laili sehingga dokter juga terus mau melayani pasien COVID-19 dan bisa menjadi berkat bagi sesama di rumah sakit dokter berada? Banyak sekali ya, Mas, kisah-kisah yang menyentuh gitu saat berhadapan dengan pasien COVID, dari mulai yang gejala ringan, sedang, sampai dengan yang berat. Mungkin di posisi saya yang sama-sama saat ini sedang memiliki bayi, masih menyusui, ketemu pasien dengan kondisi yang sama, harus berpisah dengan bayinya, harus putus menyusui langsungnya walaupun asinya masih dipompa. Kadang memposisikan empati dan simpati itu harus diatur-atur waktunya. Kadang mirip-mirip nih kondisinya dengan saya gitu, tapi semaksimal mungkin memotivasi pasien-pasien tersebut gitu agar tetap, artinya berhenti, tidak sementara, untuk tidak menyusui langsung bukan akhir dari segalanya. Anaknya bisa tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Ibunya harus tetap semangat untuk cepat sembuh, jadi bisa bersama anaknya lagi, mungkin bisa relaksasi, menyusui kembali gitu. Seperti itu sih, Mas. Jadi tetap memotivasi pasien-pasien yang saya temui sehari-hari. Baik, jadi memberikan dukungan itu juga menjadi salah satu obat juga ya bagi para pasien agar mereka juga bisa lebih cepat lagi pulihnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, terima kasih Dokter Laili telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Dokter Laili dan salam untuk tenaga medis di sana, dokter. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.